Halo, kembali lagi bersama saya Baris Saprudin, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dalam membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Proses yang pertama adalah memahami CP. Yang kedua ada merumuskan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga ada menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian CP atau capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Istilah capaian pembelajaran kerap kali digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya. Ada 4 langkah untuk memahami capaian pembelajaran, yaitu yang pertama adalah memahami rasional, yang kedua adalah memahami tujuan mata pelajaran, yang ketiga adalah mempelajari karakteristik, yang keempat adalah mempelajari capaian per fase. Tahap yang pertama adalah memahami rasional. Pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Dengan itu, kita bisa memantik dengan sebuah pertanyaan seperti berikut. Mengapa peserta didik perlu belajar mata pelajaran ini? Dan seterusnya. Apakah fokus utama dalam mata pelajaran ini? Bagaimana mata pelajaran ini berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Tahap kedua adalah memahami tujuan mata pelajaran, kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk membantu memahami tahap ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti ini. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase? Tahap yang ketiga adalah memahami karakteristik. Karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari pada mata pelajaran tersebut, serta elemen yang membentuk mata pelajaran tersebut. Untuk membentuk pemahaman yang lebih lanjut dalam tahap ini, kita dapat memberikan pertanyaan pemantik seperti apa karakter dan elemen dari mata pelajaran ini. Tahap yang terakhir adalah mempelajari capaian per fase. Kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk membantu pemahaman dalam tahap ini, kita dapat memberikan suatu pertanyaan pemantik seperti apa yang akan dipelajari di fase ini dan apa kata kunci yang penting dalam capaian pembelajaran. Memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting, karena tentu kita sebagai pendidik perlu memahami apa yang akan kita ajarkan. Dengan berkolaborasi untuk memahami CP, maka pendidik akan lebih siap dalam melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan mengembangkan modul ajar. Ada alternatif cara merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Yang ketiga adalah lintas elemen capaian pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip tujuan pembelajaran atau TP. Ada 2 poin, yaitu yang pertama adalah kompetensi. Kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik. Yang kedua adalah ruang lingkup materi. Konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada suatu unit pembelajaran. Selanjutnya, sampai kita ke tahap atau langkah ketiga, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Menyusun ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam menyusun ATP adalah
kolaborasi antara pendidik yang mengajarkan dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Langkah kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan meruntut dalam kompetensi yang ditingkatkan fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah tingkat kelas, karena satu fase bisa terdiri dari 1 sampai 3 tahun. Maka pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 1 atau kelas 2. Kita bisa menggunakan cara pengurutan dari yang mudah ke yang lebih sulit. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.